Apa kabar mahasiswa main balap? Nah, boleh ya kita bocorin ya. Sekarang jam 19. Ya, ini syutingnya malam minggu. Jadi ini edisi khusus dikebut supaya tayang minggu pagi. Ya. Jadi kalau kita me itu istilahnya ini loh, kami itu malam mingguan di studio demi teman-teman. Oke, kita bahas Formula One karena menarik. Yang jelas salah satu yang mengganggu konsentrasi tanda petik di pemilu adalah launching mobil Formula One karena bersamaan. Dan ternyata ini mendapat sorotan yang sangat tajam dari Bawaslu. Kenapa, Mas? Jadi kemarin muncul Asa udah WA terus ini bagus. Saya tinggalin aja, saya nonton pemilu aja, saya nonton quick count kan. Yeah. Jadi waktu itu muncul mobil, berapa mobil yang dari papan atas keluar masih sama apa yang katakan Asa itu banyak karbonnya, benar kan? Betul. Banyak karbon, itu Bawaslu marah sekali. Ini Formula One ini ngaco pemilu ini. Ini kan black campaign. Wow. Tapi yang cukup menarik adalah apa bedanya Formula One dengan pemilu? Nah, di Formula One itu Red Bullisasi atau bantengisasi berhasil. Semua mobil niru banteng, betul ya kan? Nah, kalau pemilu adalah pesta rakyat, demokrasi, 5 tahun sekali memilih presiden dan wakil presiden. Saya nggak mau guyon di pinggir jurang ya. Tapi memang sore itu dua layar, maksudnya yang satu quick count, ya. Yang satu karena kan sore itu dua tim langsung kan, nah, maksudnya kalau nggak salah McLaren sama Mercedes kalau nggak salah. Itu apalagi McLaren saya juga nunggu, Mercedes kita juga penasaran launchingnya bareng. Terus quick count juga dilihat. Dia screennya pindah-pindah. Tapi waktu quick count seneng nggak bisa? Waduh, quick count ya. Ini teknologinya Taman Bungkul kan ada rawon kalkulator, 200, 300, 400, 500 ya. Yeah. Di rawon di situ gitu. Oke, jadi apapun teman-teman yang terjadi kita tunggu. Yang jelas kita kembali ke kehidupan normal, sebenarnya persahabatan ya kan. Ya, segera move on, kerja lagi. Ya. Kita tunggu real count-nya. Oke, sekarang kita kembali ke Formula One. Ini urut aja Mas Dewa ya. Urut karena kan ini beberapa tim yang kita bahas ini 5 tim yang kita bahas ini urut keluarnya, jadi kita sesuai urutan aja. Betul. Minggu lalu. Ya, kita dari yang paling muda, pemain baru. Yang masih hijau kan? Masih hijau. Ya, jadi ini kita tampilin Aston Martin. Ini tim yang ambisius, sekarang sudah resmi pindah ke markas barunya di Silverstone, di kampus barunya, yang kalau tahun lalu menggebrak di awal musim, keteteran sejak tengah musim sampai akhir, dari nomor 2 turun ke nomor 5 di klasemen konstruktor. Nah, tahun ini kan mereka jangan sampai tahun lalu itu one hit wonder gitu kan. Maksudnya kalau memang kamu punya ambisi naik, maka kamu harus menunjukkan dengan konsistensi. Nah, ini kan ujiannya tahun ini. Bisa nggak dia menunjukkan kalau yang terjadi tahun lalu itu bukan keberuntungan? Apalagi mereka kan punya desainer. Mereka sudah punya desainer dari Red Bull, Dan Veloz itu yang sudah, ini mobilnya dia, karena mobil tahun lalu kan masih setengah-setengah. Nah, pengembangan tahun lalu juga bisa dibilang nggak berhasil, karena sejak tengah musim dia agak melorot. Nah, tantangan tahun ini adalah bukan hanya bagus di awal musim, tapi juga harus konsisten. Adu pengembangan dengan yang lain sampai akhir musim. Nah, itu ujian. Jadi, ujian sebenarnya Aston Martin untuk menjadi tim besar, ya tahun ini. Nah, mobilnya ketika dirilis, pasti hijaunya tidak berubah. Jadi, kalau minggu lalu kita banyak ngomel tentang black campaign ya, maksudnya. Warna paling populer di F1 sekarang warna karbon, jadi pabrik cat nggak laku. Ini dibilang 50-50 Mas Yowo. Jadi dibilang masih hijau, iya. Kalau dilihat dari angle foto ini ya. Wah, ini masih hijaunya Aston Martin, masih bagus. Masih dominan ya, kelihatan dominan ya. Walaupun sayapnya ini karbon, nggak dicat, sampingnya nggak dicat. Tapi ketika dilihat dari angle yang lain, yang misalnya kalau dilihat dari samping juga nggak kelihatan kan hitamnya. Jadi ini trik warna ternyata. Trik warna gimana Mas ya? Jadi dia ngakali Mas Yowo. Jadi ketika mobilnya itu dilihat dari angle, kalau dilihat dari angle ini hijaunya masih kelihatan. Jadi dia sengaja membuat bagaimana caranya ketika di foto itu tetap hijau, tapi sebenarnya masih banyak warna hitamnya. Jadi tetap ilmu meringankan tubuh ya. Kalau dari atas ini kan hitam nggak dicat. Jadi bagian yang horizontal yang kalau dilihat dari samping nggak kelihatan itu hitam. Maksudnya bukan hitam, carbon fiber nggak dicat. Jadi ini nggak dicat, samping bawah sini nggak dicat. Jadi yang dicat hanya bagian yang ketangkep TV dan kamera, intinya kayak gitu. Tapi kalau diambil dari angle yang unik, dari atas atau dari apa, itu banyak hitamnya. Ini asiknya Formula One. Itu dia hitam ya. Ini gini, ini bosnya bilang, saya tetap ingin kelihatan hijau. Tapi hijau itu mungkin berat, apalagi hijau metalik ya.
Oke, desainer bilang, oke kita sembunyikan bagian-bagian yang bagian-bagiannya nggak kelihatan kamera, kita karbonkan, yang kita cat hanya yang kelihatan kamera. Jadi triknya kira-kira kayak gitu kalau soal warna ya. Ya. Boleh lah. Eye catching masih hijau, tapi sebenarnya hijaunya juga sudah tidak merata ya. Tidak merata lagi ya. Hanya hijau di bagian-bagian yang ketangkap kamera begitu kan. Ini loh, saking mahalnya 1 kilogram di F1 kayak begini. Makanya para pembalap F1 itu kalau ketemu gorengan kasihan loh ya. Pengen makan gorengan tapi nambah berat badan. Tapi secara overall kan desain mobil ini juga ditunggu. Jujur saya sih agak suka dengan modelnya, cakep ya. Kelihatan proporsi gitu. Kelihatan proporsi. Walaupun performa kita masih belum tahu. Yang jelas benar kata Mas Dewo, Red Bullisasi semua pasti benchmarknya ke Red Bull. Jadi misalnya bagian depan sidepod ini saya coba cari angle yang lebih dekat ya. Ini saya besarkan yang atas ini. Ya. Kalau kita lihat dari depan ini ada underbite mereka nyebutnya. Jadi kayak lidah bawahnya itu, bibir bawahnya itu panjang keluar, bibir atasnya ini ke belakang. Ini kan tren yang dipopulerkan oleh Red Bull musim lalu. Jadi ini yang mereka lakukan. Jadi bentuknya ya kalau Mas Dewo bilang Red Bullisasi, trennya ke sana, dan pelusutan di belakang ini juga cukup terjal, cukup ekstrim. Kalau lain-lainnya sih relatif konvensional Red Bull mungkin bahasanya. Harus diingat desainer dia dibajak dari Red Bull. Jadi sedikit banyak tahu ya. Iya, arahnya pasti sama, dan tim ini kan historinya pinter nyontek. Ingat dulu Pink Mercedes. Itu kan tim ini sebenarnya Racing Point itu. Jadi bosnya pun mungkin karena bosnya dari dunia fashion kan, karena kayaknya kan dari Tommy Hilfiger ya. Jadi mungkin kalau fashion kan trennya apa ikut itu gitu. Jadi dulu ada Pink Mercedes, jadi mobil ini mungkin kalau itu kiblatnya Red Bull ya mungkin bisa dimaklumi karena filsafat pemiliknya juga tidak takut nyontek. Nanti tolong perhatikan 2 hal ya. Satu, lubang sidepod. Untuk tema episode ini lubang sidepod, sama satu lagi hidung. Kalau dilihat kan sekarang tim-tim lain mencoba ikut Red Bull dalam artian hidung ini nempelnya di elemen kedua. Regulasi F1 kan harus ada 4 elemen maksimal. 4 elemen dan semuanya harus menempel ke hidung. Kayak maksudnya melewati hidung atau menempel ke hidung kayak tidak boleh berdiri sendiri terpisah. Nah, ini ada rongga ya di sini di bawah. Jadi elemen paling bawah ini hidung itu di atasnya. Kenapa? Supaya aliran udara di bawah ini ke bawah mobil kan, ini paling penting kan ke bawah mobil karena perangkat aerodinamika paling utama itu di bawah mobil yang kita nggak bisa lihat. Nah, ini perhatikan nanti tren ini. Itu yang pasti, dan ini mobil yang asli karena memang sudah langsung dipakai filming. Jadi tiap tim F1 dapat kesempatan filming day itu untuk syuting kebutuhan promosi sekaligus ngecek sistem mungkin 2 kali masing-masing 100 kilo. Jadi langsung dipakai di Silverstone. Walaupun cuacanya mungkin waktu itu kurang bersahabat jadi pakai ban intermediate. Tapi ini mobilnya sudah ini mobilnya. Jadi bukan bohong, bukan render. Sebenarnya yang jadi pertanyaan adalah hidung apakah juga hidung itu masih sembunyikan atau seperti ini sah? Karena kan hidung itu kan sangat tergantung dengan track ya. Nanti kita lihat punya Red Bull ya, karena saya curiga ada tipu-tipu di situ. Tapi yang ini yang jelas sudah rasanya kan sulit kalau ini lalu diturunkan. Kalau banyak disembunyikan juga sulit ya. Juga sulit ya. Saya kira yang ini kalaupun berubah nanti sayapnya mungkin bukan ini, sayap belakangnya mungkin bukan ini. Karena masalah utama Aston Martin tahun lalu adalah mobil ini meliuk-liuknya jago, tapi track lurus sama high speed cornernya lemah. Jadi intinya speednya kurang. Jadi dia harus bisa bikin mobil yang aerodinamikanya lebih efisien. Jadi aerodinamika itu kan black art, jadi kita harus mengkombinasikan high downforce itu belum tentu baik. Karena high downforce juga bisa berarti high drag. Drag itu tahanan angin. Semakin banyak tahan angin, downforce bisa tambah tinggi. Tapi cara yang resepnya adalah cari downforce yang tinggi tapi dragnya tidak tinggi, atau dragnya sedemikian rupa sehingga menguntungkan di bagian-bagian tertentu. Jadi benar-benar main kompromian sebenarnya. Iya. Dan itu sangat sangat jelimet ya, karena kadang-kadang kita lihat bahwa ada perubahan kita nggak tahu berapa, hanya 1 mili berubah sayapnya aja udah 1 detik lap time. Itu kan. Itu yang harus dicari, dan harus diingat perbedaan antara mobil tercepat tahun lalu Red Bull walaupun dominan dengan yang di belakang ini kadang nggak sampai 2%. Nggak sampai 2% secara lap time loh. Itu saking ketatnya F1 ini. Tapi Red Bull ini dominan, tapi yang paling pelan ini hanya selisih 2%. Ini kita baru ngomongin satu. Itu lebih sama ketatnya, lebih ketat daripada pemilu Mas Yo, karena pemilu kita partai yang
suara paling banyak dengan yang nomor 2 selisihnya nggak sampai 2%. Ini peringkat 1 sama peringkat 10 itu nggak sampai 2%. Iya. Tapi kan ini kan kita baru ngomongin satu faktor mobil. Ya kita nggak usah ngomongin lagi nanti kalau lagi pit stop dan sebagainya. Udah kita ngomong mobil dulu. Belum ngomong gaya pembalapnya. Ya. Udah kita ngomongin mobil dulu ya. Tapi yang jelas begini yakin nggak ya kalau Asa tadi bilang bahwa Red Bullisasi dan kita belum membuka Mercedes gimana, yang lainnya gimana, McLaren gimana, tapi Asa udah dari depan udah ngomong Red Bullisasi. Berarti ini mencontoh yang baik atau jelek? Karena gini, saya mencontoh Asa tahun ini. Sebenarnya tahun ini Asa sudah tidak mikir kan, saya udah mikirin tahun depan gitu. Nah, itu nanti kita akan banyak ngomongnya di Red Bull itu. Karena itu hukum marketing. Saya sekolah marketing Mas Yowo dan diajarkan selalu hukum marketing adalah never follow the leader. Jangan pernah coba ikut-ikut yang mimpin pasar. Kenapa? Kita nggak tahu yang mimpin pasar itu maunya belok kemana gitu. Jangan-jangan kita ketipu kayak gitu. Jadi harus trendsetter ya? Iya, harus bisa ya pinter-pinteran kan? Kita harus bisa ngira-ngira kenapa dia ke sana, dia mau kemana. Kita coba lompati atau kita beda jalur kayak gitu. Itu ilmu marketing ya. Dan ini terjadi juga di ilmu teknik selama insinyur ya. Kita tahu. Yang gampang kan ngikuti itu. Cuman kan kita nggak tahu kenapa dia sampai ke situ. Iya. Kan kita nggak tahu latar dasarnya apa. Tapi gitu. Biar penasaran teman-teman kita tahan dulu aja. Untuk tim ini mesin sama, kemudian mesinnya Mercedes. Satu lagi Mas Yowo, ini waktu mobil ini diluncurkan, orang langsung tahu arahnya Mercedes kemana. Kenapa? Gitu ya? Karena dia pakai mesinnya Mercedes, dan dia pakai suspensinya Mercedes, dan dia pakai gearboxnya Mercedes. Jadi langsung tahu susunan suspensi belakangnya. Jadi berubah. Kalau tahun lalu pull rod, tahun ini push rod. Jadi kalau beli komponen, insinyur udah tahu ya, ini shockbreaker model kayak gini nih, harus bagaimana konstruksinya udah tahu. Betul. Jadi nanti berarti kan belakangnya harus menyesuaikan, maksudnya geometri suspensinya berubah. Nah, karena yang Mercedes nanti perubahannya agak banyak. Yang Mercedes nanti kan agak fundamental perubahannya. Jadi nanti kita akan banyak bahas mungkin di Mercedes dan khususnya Red Bull, karena Red Bull kurang ajar banget nanti. Tapi kalau tadi Asa bilang bahwa ini komponen dari Mercedes. Iya, beli jadi Mas Yowo. Iya, tapi juga ngeri-ngeri sedap ya. Iya kalau dia bener gitu. Makanya. Nah, itu yang terjadi pada mobil-mobil Ferrari kan, ketika mesin Ferrari memble, yang pakai Ferrari memble semua gitu. Enggak, ini kenapa Red Bull kok Red Bull ini jahat sekali ya? Kenapa spare part yang begitu banyak hanya dimusnahkan kok nggak dijual second kan lumayan kan saya. Dijual second tapi ke tim satunya kan, tim adiknya sendiri. Kalau jual second kan banyak yang kompetitif. Orang Ducati aja pakai tahun lalu aja bisa menang. Ya itu dia. Ya tapi di F1 kan nggak boleh beli mobil kan. Kalau boleh mungkin banyak yang beli. Dulu boleh masuk. Dulu boleh. Tahun 70-an dulu boleh beli mobil tahun sebelumnya dipakai boleh. Sekarang harus sendiri. Harus mikir sendiri. Ya hanya beberapa komponen boleh kayak gearbox, suspensi itu ada beberapa komponen yang boleh. Oke, tambah lagi untuk Aston Ya, berita terbesarnya tetap Alonso yang memang menurut saya orang ini memang terkenal politiking Mas Yowo ya. Dia berpolitik di timnya tuh jago. Iya. Dari dulu. Jadi ini mungkin agak nggak baik menurut saya karena dia langsung bisa menimbulkan ketidaktenangan di tim. Di satu sisi untuk mengembangkan Aston Martin kan dia butuh ke Alonso bukan ke Stroll kan. Iya. Anunya ya apa? Tolak ukurnya Alonso. Tapi Alonso sendiri berpolitik. Berpolitiknya begini, dia tahu ada lowongan di Mercedes. Iya. Dia sudah bilang, aku ini opsi B buat Mercedes. Aku ini bisa jadi opsi untuk Mercedes. Dia langsung menawarkan diri sudah. Dan kita sudah tahu Alonso udah nggak cari uang karena dia gajinya di Aston Martin kecil banget. Katanya hanya 5 juta dolar. 5 juta euro, maaf. Dibandingkan dengan puluhan juta kan buat Mercedes mungkin ini pembalap jago, nggak mahal. Pengalaman. Bisa bawa George juga ya. Iya, bisa jadi benchmark buat George Russell. Nah, ini kan nggak baik buat Aston. Aston Martin pengen, Alonso mungkin perpanjang 2 tahun lagi sampai perubahan regulasi. Tapi kalau misalnya Alonso bilang, aku sih nunggu sana aja gitu. Dan ini kan keputusan ini bisa dibuat sebelum tengah musim kan. Sebentar. Dan itu bisa bikin tim teknisnya Aston Martin nggak stabil gitu. Nah, dia dari awal udah bilang, aku belum tentu di sini tahun depan. Nah, benar saja. Jadi yang kita takutkan ini kan pengalaman dari Alpine juga kan. Alpine hancur kan karena itu kena gara-gara dia. Tidak disangka dia ternyata lompat, sudah terlanjur lepas Piastri kan. Nah ini tapi minimal di awal musim lah dia udah bilang aku belum tentu di sini loh ya. Itu kan kurang ajar. Iya. Coba fotonya agak dimiringkan. Itu pasti langsung banyak yang nyoblos ya. Dan memang harus diakui ini opsi mungkin untuk saat ini opsi terbaik untuk Mercedes.
Banyak kemarin opsi yang masuk, termasuk Vettel dan sebagainya. Iya. Kalau menurut Asa memang ini yang paling ini kalau saya ini Mas, karena memang dia masih balapan, jelas juara dunia, ya. Fanbase-nya kuat, ya. Abah saya termasuk penggemar Alonso, kemudian terbukti konsisten sampai usia sekarang, ya. Terus dia sekarang pakai mesin Mercedes, ya. Familiar dengan mesinnya. Mercedes ya. Dia tahu, dia masih podium-podium, jadi dia tahu betul apa yang dibutuhkan. Ya. Jadi ya, ini menurut saya opsi terbaik. Tinggal ini Aston Martin tahun ini harus memikirkan serius soal pembalap, apalagi kalau memang tidak bisa mengandalkan Stroll kan. Iya. Kan tahun depan 2025 Aston Martin turun di WEC, World Endurance Championship. Jadi mungkin Stroll akan itu skocinya Stroll. Ya. Kalau Stroll memang ditaruh ke sana, Alonso pindah kan harus cari 2. Iya. Kan kalaupun cari 2, gantinya Alonso siapa? Kan nggak gampang juga. Betul. Jadi ini akan isu utama. Dan bicara soal pengalaman, Alonso sekarang udah 377 lomba, Hamilton nomor 2 332, Perez 257. Jadi kalau di akhir musim ini pembalap pertama ini yang aktif ya, ini dia bisa 400 race ini. Padahal dia sempat absen kan? 400 race kayaknya Kimi 400 lupa saya. Iya, tapi kan sempat absen dia. Iya, sempat absen lama beberapa tahun kan? ya. Kan? Wah, ini akan jadi ini gila milestone. Ya ini. Kalau kita ngomongin judulnya waktu Asa bikin ini kayak gempa susulan, ini susulan bener sekarang ya. Ini nggak main-main juga loh. Ini pembalap ini untuk Aston Martin. Ketika Aston Martin sedang menggebu-gebu untuk mengembangkan punya desainer baru, ini meninggalkan bisa pergi. Iya kan? Iya. Nah, ini salahnya Aston Martin juga, mungkin bayarannya kurang ke dia. Nah, urutan berikutnya masih banyak kan, juga termasuk yang ditunggu. Kita ke Ferrari ya. Wah, jujur Mas, waktu ini launchingnya cepet banget, 1 menit videonya kalau nggak salah. Ini gambar render memang, tapi mobilnya langsung diuji cobakan di Fiorano. Iya. Secara khusus mobil ini nggak ada yang spesial. Warnanya keren Mas, menurut saya ya. Maksudnya saya langsung terkesan sama warnanya. Sekali lagi ada karbon yang kalau nggak kelihatan disembunyikan, tapi secara overall ini dicat. Oh, dicat semua tuh? Ya, kecuali bagian-bagian yang ya floor segala macam dia nggak dicat. Tapi secara umum ini mobil menurut saya keren banget. Lihat trennya ya. Bibir bawah maju ke depan, ya. Bibir atas ke belakang. Ini tren Red Bull. Nah, ini secara overall ini lihat hidungnya, perhatikan. Lubang di bawah karena dia menempel ke elemen ketiga sama dengan Aston Martin tadi. Saya nggak bilang Ferrari ini ngarah ke Red Bull. Ingat Ferrari dulu dia pakai bak mandi ya di samping sidepodnya. Sekarang dia sudah konvensional dengan lubang sidepod model begini, lalu pelusutan di belakang yang konvensional juga. Tapi ingat mobil ini tahun lalu satu-satunya yang menang selain Red Bull. Mungkin mereka tidak ekstrim, tapi kan kita nggak tahu di bawah-bawah ini seperti apa, power unitnya seperti apa. Betul. Jadi saya kira walaupun secara overall mobil ini termasuk konvensional, tetap harus diwaspadai. Dan Ferrari sudah bilang bahwa fokus utama dia khususnya di sayap belakang. Saya nggak tahu ini sayap baru atau sayap yang lama, karena salah satu kekuatan utama Red Bull tahun lalu adalah DRS. Yeah. Ketika DRS-nya dibuka, penambahan kecepatannya Red Bull itu secara proporsional lebih baik daripada tim-tim lain. Jadi Ferrari kalau ingin bertarung dengan Red Bull, apalagi kalau di depan tarung salip-salipan, DRS jadi sangat penting. Jadi dia sudah mikirin bukan sekedar overall performance di tikungan atau apa, karena dia secara overall udah kenceng. Sudah oke, ya. Tinggal hal-hal kecilnya yang untuk mengalahkan Red Bull ini apa? Kalau tarung, DRS-nya harus main. Betul. Kemudian pemakaian bannya harus lebih terkendali karena dia cenderung lebih boros. Boros, betul. Jadi dia sudah mikirin detail kecil-kecil, tidak lagi mikirin konsep besar. Itu yang. Jadi tahun lalu sudah ke arah yang benar gitu, tidak ada peningkatan. Satu-satunya yang menang Mas. Dan secara kecepatan dia yang paling dekat dengan Red Bull. Secara kecepatan, kita nggak ngomong konsistensi ya, tapi secara overall kecepatan dia yang paling dekat. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun lalu ya sayapnya jadi lebih lebar, hidungnya lebih lebar. Tapi ini minor detail lah, menurut saya nggak ada yang terlalu rubah. Kalau kita lihat ini juga sudah kecil sebenarnya yang tahun lalu, tapi tahun ini underbite-nya lebih maju ke depan kayak Red Bull kan. Kalau yang tahun lalu kan ini masih setengah mempertahankan konsep bak mandinya dia. Iya. Sebagai kelihatan gemoy gitu ya. Gemoy. yang baru ini sudah pelusutan, jadi lebih konvensional sekali lagi. Kalau dari sisi desain bannya dicat peleknya diwarnai ini juga ngasih warna. Walaupun saya sempat mikir
ini Lightning McQueen ya. Kayak Cars. Kayak film kartun Cars. Ya tapi kalau kasihan insinyurnya yang lagi di nonton monitor. Aduh, remnya kebakar gitu. Oh iya ya. Nggak tahu kalau muter harusnya apinya kelihatan. Nah, dan ini juga sekali lagi Vasseur kelihatan kalau dia lebih kalem dalam bekerja ya, karena launchingnya nggak ada gebiar sama sekali, benar-benar biasa, tidak banyak gembar-gembor, tidak banyak obrol janji, tidak banyak ngomong, launching gitu aja. Jadi ini menurut saya juga mungkin gayanya dia, dan itu mungkin baik buat Ferrari ya, karena Ferrari ngomong sedikit dipegang omongan itu gitu. Kalau ada apa-apa masalah. Jadi buat Ferrari mungkin lebih baik kayak gini, jaga ekspektasi. Siapa tahu tahun ini jauh lebih baik dari tahun lalu, kan itu akan jadi positif. Iya, tapi memang budaya Ferrari memang seperti itu saya. Jadi beda dengan tim lain ya. Budayanya kan kayak masih kerajaan sekali gitu ya. Betul. Dan semua hal yang dilakukan Ferrari itu disoroti kayak pakai loop, pakai magnifier. Oh, jadi harus benar-benar petugas tim ya? Iya, harus hati-hati betul ya, dan bisa menavigasi ekspektasi. Dan ini kan nanti dia ilmu manajerialnya akan diuji karena Sainz kan sudah pasti nggak bersama Ferrari tahun depan. Betul. Bagaimana menjaga motivasi, menjaga balansnya tim ini. Apalagi tahun depan ini juga Hamilton kan juga pasti juga minta lebih karena memang udah terbukti. Oh, iya. Ini kan juga nggak gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah ini. Iya kan? Nah ini ya Charles Leclerc tahun ini benar-benar harus mengukuhkan diri sebagai leader Ferrari, karena kalau enggak habis tahun depan fokus tim bisa pindah ke Hamilton, selesai dia. Ini karena dia sudah bertahun-tahun dianggap sebagai leader kan, tapi kan secara poin 2 tahun lalu kalah sama Sainz, secara kemenangan tahun lalu yang dapat Sainz. Jadi, tapi yang dipertahankan kan dia, jadi ini beban dia pasti lebih besar. Berapa kali kesalahan juga dia lakukan, gitu kan? Juga ini kan catatan kan, kata asa kan. Kalau terlalu nge-push itu ada kesalahan-kesalahannya. Ya, itu juga beban. Sampai saat ini ada bocoran nggak Sainz mau kemana? Belum. Wah, pilihan dia banyak lah. Aston Martin tadi ada lowongan. Mercedes bisa juga kalau misalnya mau short term mungkin. Kemudian masih ada, kalau mau mundur selangkah ada Sauber untuk Audi. Atau mau silakan mau kemana? Alpine balik lagi ke Renault itu juga bisa. Jadi intinya ada beberapa opsi. Intinya dia sekarang memang opsinya adalah mundur atau mengejar, bukan nyaman. Bukan nyaman. Bukan nyaman. Beda dengan Alonso ya. Ya, dia pasti nggak kalau dia dapat Mercedes lain lagi, tapi kalau nggak dapat Mercedes, mungkin pilihan terbaik mungkin Aston Martin. Mungkin. Ya kalau mau uang dan mau prestis Tapi kalau mau jangka panjang mungkin Sauber karena ada Audi. Tapi jangka panjang. Tapi tahun depan dia membeli dulu. Di bawah, mundur selangkah untuk maju 2 langkah. Di usia dia ini pilihan yang sangat menentukan, karena mungkin habis ini nggak ada lagi. Mungkin kayak Bottas nanti. Pilihan dia yang setelah ini adalah ya sudah itu. Oh, jadi ya sudah cukup. Tinggal nabung aja kan? Sudah nggak ada lagi yang dikejar gitu. Karena memang di Formula One memang kadang-kadang memang prestasi oke, tapi faktor luck kan juga. Faktor luck, momentum ya. Iya, dia jago tapi kan momentumnya nggak dapat terus ini. Dia di McLaren 2 tahun, di Renault nggak lama, dulunya di Toro Rosso. Bener dia keluar dari Red Bull itu benar, tapi ke Renault kan nggak berhasil. Di McLaren nanggung, kemudian ke Ferrari sebenarnya bagus, tapi juga nggak, ternyata bukan masa depan juga. Jadi kasihan kasihan banget. Jadi ini Albon kedua ini. Lebih kasihan dari Albon kayaknya. Lebih kasihan karena udah di tim puncak udah lama. Ini kan tim keempatnya dia sudah. Ini yang berikutnya Mas Yowo, tim favorit saya McLaren. Sekali lagi ini teman-teman, ini mobil beneran karena dia mobil coraknya ini sudah diperkenalkan di awal Januari dengan mobil tahun lalu. Jadi secara corak nggak ada yang baru. Ini yang berebut perhatian dengan quick count kemarin tanggal 14. Tapi yang kurang ajar di McLaren ini adalah dia hanya merilis pada dasarnya 3 foto, 1 dari samping, lihat ya, 2 dari depan, kemudian ini detail ada dari serong. Ini 3 foto yang 3 foto utama yang dirilis lah, serong, dari depan, dari samping. Jadi ini foto-foto sponsor aja ya rasanya ya. Nampilkan sponsor kelihatan jelas. Dari jarak yang pas, dengan lighting yang pas, dan teknik Photoshop yang hebat. Kenapa Photoshop? Ini di zoom Mas kok tetap nggak kelihatan nih detailnya apa gitu.
dihitamkan betul sama dia. Dari segi corak ya ini inspirasinya dari Marlboro McLaren ya. Ada segitiganya ini, ada serongnya ini. Terus kalau dilihat dari depan, ini kita mau ngelihat, ini nggak kelihatan, cahayanya digelapkan betul. Walaupun lubang sidepodnya dia dia tahun lalu dia yang paling berhasil mengejar Red Bull kan. Iya, mengganggu ya. Paling berhasil ya. Nah, tahun ini dia punya konsep yang, karena dia mungkin sudah duluan menangkap maksudnya Red Bull, jadi dia pengembangannya dia mungkin setengah langkah di depan yang lain mungkin. Iya, walaupun terlambat. Iya, walaupun terlambat. Tapi dia sudah setengah musim ya, setengah langkah di depan yang lain. Sehingga dia mungkin pengembangan berikutnya dia bentuknya tidak lagi pakai underbite tadi seperti Red Bull, karena Red Bull nanti juga nggak kayak gitu. Jadi ini sebenarnya mungkin bukan kotak begini ya, mungkin ada ke bawahnya sedikit ke sini. Kita detailnya nanti harus kita lihat saat jalan karena masih bisa berubah juga mobil ini. Nah ini dia mungkin sudah next-nya, walaupun mungkin next-nya bukan next-nya Red Bull, kita nggak tahu. Tapi selangkah lebih maju daripada yang lain. Yang setengah langkah ya. Setengah langkah. Yang berubah tahun ini. Ya. Setengah langkah, dan itu yang kerennya dia benar-benar menyembunyikan itu. Walaupun mobil ini ketika sudah dipakai shakedown, tapi kan juga shakedownnya apalagi hujan, jadi nggak terlalu kelihatan. Kalau yang dilihat detailnya paling kan ini belakangnya juga turun ke bawah. Dia pakai mesin Mercedes Mas Dewo, tapi dia pakai gearbox sendiri. Jadi suspensi dan gearbox dia tidak ngikut Mercedes. Dia pakai internalnya Mercedes gearboxnya, tapi casingnya dan geometri suspensi dia sendiri. Dia tidak ngikut Mercedes. Jadi beda dengan Aston Martin. Dibanding yang lain, kenapa dia berani membuat tadi beberapa kreativitas sendiri? Memang dia punya tim. Secara histori kan dia memang pabrikan kuat kan. Dia punya tim yang lengkap dalam hal itu, punya pengalaman dalam hal itu. Sedangkan Aston Martin kan, mohon maaf, ini kan dari tim kecil dulu Jordan, kemudian jadi Force India, jadi Racing Point. Jadi mungkin infrastrukturnya untuk bikin gearbox sendiri mungkin belum komplit gitu. Salah atau tidak saya menyebut bahwa dulu McLaren itu kayak Mugennya Honda gitu untuk Mercedes. Sekarang agak beda Mas Jo, karena sekarang tapi dulu sempat itu ya. Mirip Mugennya Honda ya. Betul, karena waktu Mercedes sendiri, McLaren waktu itu jadi anak tiri gitu. Cuman mesin dulu dengan sekarang agak beda Mas. Sekarang mesin kurang lebih sama semua. Iya, betul. Dulu mungkin bisa beda. Tapi sekarang kurang lebih sama semua. Jadi makanya mungkin kenapa McLaren berani memperpanjang kontrak Mercedes ini sampai setelah 2026, karena dia toh sama, tinggal aku bisa ngalahin Mercedes dari sisi mobil atau enggak. Tapi dia dari sisi kemampuan teknis, McLaren beda dengan Aston Martin. Dia lebih lengkap sudah lebih jadi duluan. Iya. Dan kita tahu letak spare part terpentingnya itu ada di bawah Del itu, ada cadence itu, jantungnya di situ ya. Jantungnya di situ. Jadi akan lihat tadi bentuknya ini kan ya. Bentuk sidepod ini. Jadi ya sekali lagi ini kita masih belum tahu apakah mobil McLaren ini nanti akan ada berubah lagi saat uji coba. Tapi sekali lagi perhatikan hidungnya ya Mas Jo ya. Ini menempel ke elemen ketiga. Ya kan? Elemen ketiga, bawahnya gantung spoon kayak kalau dulu yang ikuti F1 10 tahun lalu, model hidung sayap elemen paling bawah itu kayak ada sendoknya gitu. Karena memang yang utama yang digelapkan ini. Dan ini digelapkan banget, benar-benar. Mungkin floor yang difoto ini masih floor tahun lalu. Kita nggak tahu floor yang baru kayak gimana, karena itu dirahasiakan banget sama dia. Jadi ini sekali lagi launching F1 sekarang itu, ini mobil baru tapi di Photoshop. Nanti Red Bull juga kurang ajar, nanti kan puncak kita nanti Red Bull kan. Iya. Jadi memang dari dulu itu memang dunia spy di Formula One itu memang sangat-sangat unik, kayak film apa ya? Betul kan? Lah kan kasusnya McLaren tahun 2007 kan Spygate. Sampai McLaren kena denda $100 juta itu kan. Karena yang bocorin Alonso itu. Karena mendapatkan dokumen Ferrari kan, terbukti waktu itu. Dendanya $100 juta waktu itu. Zaman waktu itu Hamilton sama Alonso poinnya sama, kalah sama Kimi 1 poin itu. Kemudian Alonso pindahin. Dan benar-benar terjadi waktu saya di sirkuit memotret tahun 2013 juga bingung ya. Ternyata kok lihat belakangnya mobil yang banyak shockbreaker dan sebagainya itu memang di foto ya hitam datar dah. Hitam datar. Itu tahun segitu ya. Tahun kayak ini nggak tahu lagi. Jadi ini dirahasiakan banget McLaren, tapi sebagai penggemar McLaren punya ekspektasi tinggi, moga-moga tidak terkejar oleh yang lain, karena dia sudah paling dekat dengan Red Bull dan dua pembalapnya oke ya. Dan yang dikejar utama oleh McLaren adalah karakter handling.
Jadi sekali lagi dia sudah seperti Ferrari, dia mencari detail sudah. Karena ya mobil ini katanya tahun lalu sulit dikendalikan, maksudnya ada liarnya. Dia nggak sendirian sih, Mercedes nanti juga sama. Jadi lebih nyari handling yang nyaman untuk pembalapnya, sehingga kalau handling kan kalau nyaman bisa nge-push lebih. Jadi mungkin 1-2-3% terakhirnya mungkin di kenyamanan itu. Jadi itu yang dicari. Sama dengan Ferrari. Jadi sebenarnya kalau nyaman feeling keluar ya. Feeling keluar. Iya, jadi kan? Pembalap lebih bisa explore ya. Iya. Kalau asal menilai mobil ini terlepas kamu memang ngefans sama ini kan tahun lalu keluar masih remnya bermasalah. Ya ini sebenarnya kemarin ada yang bikin deg-degan juga sih, karena Andrea Stella prinsipalnya juga bilang ada beberapa update yang belum sempat kita turunkan di awal musim. Kok ngulangi lagi gitu? Tapi dalam hati saya oke, tapi ini kan tidak separah tahun dulu. Kalau dulu itu kan memang parah, sehingga harus pergantian direktur teknik, pergantian prinsipal, dan solusinya baru muncul 6 bulan kemudian. Ini mungkin deliberate ya, mungkin lebih secara planning memang oke, kita sudah sampai tahap ini, tapi tahap berikutnya kita sudah punya, mungkin kayak gitu maksudnya. Ya moga-moga kayak gitu. Ya moga-moga nggak kepleset lagi di awal musim. Atau mungkin dia nunggu update last minute ini, mungkin sudah punya opsi A, B, C, nunggu tim-tim lain pakai yang mana. Mungkin 1, 2, 3 lomba pertama mungkin yang ini kayak gitu. Jadi mungkin sudah siap, cuman kan yang dicari ini kan marginal 1%-an itu kan. Kan taruh ini bisa turun 1%, taruh ini bisa naik 1%. Kita nggak tahu yang mana. Nah ini yang mungkin ditunggu oleh McLaren. Mungkin tim lain nanti seperti apa, khususnya Red Bull nanti fungsi atau enggak. Kalau dia awal musim masih jago, berarti yang ini kayak gitu aja. Mungkin dia sudah punya opsi A, B, C, tinggal mana yang mau kita lanjutkan produksi. Ininya kayak gitu kan. Semua sudah tahap desain dan uji simulasi dan lain-lain. Tapi mungkin belum diproduksi. Produksinya nunggu yang lain seperti apa. Bisa aja kayak gitu, karena kan ada lead time kan. Tidak, kan kayak pabrik masuk, nggak bisa. Kayak gini nggak bisa langsung besok. Butuh waktu beberapa minggu untuk produksi kayak gitu. Nah ini mungkin itu yang dilakukan oleh McLaren. Mungkin. Mungkin. Ya, jadi teman-teman tadi Asa sempat menyebut Andrea Stella ya saya. Jadi teman-teman kalau memang suka nyetir dan memang suasana harum di mobil ya mungkin selalu itu baikon semprotan itu ya. Jadi maaf. Kembali ke mobil ini ini kan memang kita harapkan penantang yang sebenarnya, karena memang lebih konsisten dibanding Ferrari tahun lalu. Akhir musim ini penantang terdekat Red Bull tahun lalu akhir musim ya. Dan kalau kita ngarang-ngarang lah nanti, walaupun kita belum melihat Mercedes dan sebagainya, ini masuk penantang 2, 3 atau 4. Rasanya 2, 3 ini. 2 atau 3 ya. 2 atau 3. 2 atau 3 ya. Kalau konsisten seperti tahun lalu ya. Dan enaknya dia tidak terbebani harus juara dunia kan. Dia yang penting pecah telur, menang lomba dulu kan. Iya, karena memang menurut saya ini mengerikan sekali, karena apa? Ditempelin pembalap muda pun nggak ada masalah dan malah jadi. Iya, jadi ya. Ya kan awalnya saya pikir nih paling Piastri paling ya Gang Blimbing gitu kan. Gang Blimbing. Dan ternyata kok juga sangar gitu kan. Sangar ya, nah makanya kok berani beli kontraknya Ricciardo kan. Makanya saya juga ngeri kan waktu ini anak muda gitu kan. Ya oke, ini ada tambah lagi untuk sekali lagi McLaren tidak ada beban jadi juara dunia. Beda dengan Ferrari, beda dengan Mercedes. Betul. Jadi dia menunggu komponen tadi adalah aku tidak harus menang di awal musim, yang penting aku bisa menang kayak gitu. Baru setelah aku menang aku mikir nextnya apa kayak gitu. Karena kan ini yang penting nyuri menang dulu, karena buat dia satu kemenangan itu beritanya akan sangat besar kalau McLaren bisa mencuri. McLaren kan beberapa tahun terakhir kan bisa mencuri satu-satu sebenarnya. Tahun lalu runner up-nya banyak tapi nggak bisa menang. Norris harus menang musim ini. Tinggal di mana kayak gitu. Masa keduluan Piastri kan juga tak elok gitu. Satu lagi sebelum pindah karena saya kan juga belajarnya marketing dan sebagainya. Pemilihan sponsor di tim itu kan kadang-kadang gampang-gampang susah Ini mungkin sponsornya murah, tapi ternyata mobilnya bagus. Ini kan eksposurnya kan bagus sekali kan kalau kita ngomong itu loh. Saya jujur Mas, kalau McLaren ini saya lihat ini Zak Brown ini sudah adalah dagang aja lah pokoknya. Mana yang mau masuk tak. Aduh, warnanya berantakan sudah. Tapi dia beruntung Mas. Bayar gak mahal misalnya gitu. Ya semahal Ferrari gak semahal. Mercedes tahu jadi omongan. Pembalapnya jadi omongan. Betul. Jadi kecil-kecil tapi banyak ya. Iya kan? Ya kadang-kadang kan juga mungkin dia nggak bisa dapat sponsor besar juga, jadi mungkin yang milih kayak gini gitu.
Mungkin daripada 50 juta dolar nggak laku cari 5 juta 10 jutaan tapi banyak. Kecil-kecil ya. Mungkin kayak gitu mungkin. Oh, ini yang niru Gresi ini nih berarti. MotoGP udah kayak gitu semua sekarang. Oke, sekarang ke Mercedes Mas Yo. Mercedes, oke. Ya. Ini cakep ini kalau ini cakep Mas Yo. Waktu launching dia bilang, "Wah, cakep. Ini mobil keren ini." Kan kita nunggu dia kembali silver atau tetap hitam. Dan ternyata bagus silver. Ternyata kombinasi dua-duanya kan. Iya, tapi keren ya ini. Keren, hidungnya silver, walaupun lainnya tetap hitam. Jadi ketika di lintasan nanti kelihatan mewah gitu Mas ya. Betul. Mewah gitu, mewah. Itu merahnya mahal itu. Ini keren sekali loh. Ya, jadi keluar ya. Iya kan? Jadi keluar. Iya kan? Yang kasihan si Petronas. Ya ada Petronasnya sih. Ada tetap ada apa ini namanya? Turquoise ya. Terus Toscanya tapi mewah, maksudnya Mercedes banget gitu. Iya. Silver Aero-nya kelihatan, hitamnya tetap ada. Tetap keren. Dilihat dari samping juga keren gitu, gagah banget. Dan kalau dilihat dari depan juga ya jadi silver kan kalau dari betul sih, ya. Nah kita ngomong dari samping sama Mas Dewo karena ini mobil yang waktu ingat beberapa tahun lalu ketika muncul dengan Zero Pot kan kita waktu itu judulnya langsung Mercedes ngeri, bikin ngeri kan karena wih ini mobil yang dominan, muncul dengan konsep yang ekstrim, yang bilang, waduh ini Mercedes paling ekstrim desainnya, ini yang juara. Ternyata enggak kan. Ternyata itu yang meleset kan, karena proposingnya parah. Dan dia mau nggak mau tahun lalu harus punya pot, punya side pot, tidak lagi zero pot, tapi kan agak maksa masih, karena kan arsitektur dasar mobilnya berbeda ya. Berbeda. Dia, jadi itu kayak variasi aja ya. Variasi aja. Jadi, maksa berarti ya. Maksa. Nah akhirnya dia tahun ini benar sih kata kalau akhirnya jadi lebih konvensional, jadi lebih mirip dengan yang lain gitu. Jadi tapi yang paling utama adalah posisi kokpit Mas Yo. Karena tahun lalu Hamilton tuh ngomel karena posisi duduknya mobil Mercedes ini lebih maju daripada yang lain. Tahun ini kokpitnya dimundurkan 10 cm. Jadi lebih mirip dengan yang lain. Jadi distribusi beratnya jadi lebih konvensional, jadi mirip dengan yang lain kayak gitu. Jadi sulit dipercaya tim ini harus mundur selangkah gitu. Harus oke lah kita ikut opini umum. Jadi akhirnya mainstream juga ya. Mainstream ya. Jadi mainstream. Jadi nggak malu-malu lagi ya. Nggak malu lagi. Terus ya yang kemarin tadi kan suspensi belakangnya berubah jadi push rod dari bull rod. Nah yang depan kata Toto bagian depan dia nggak sempat ngubah. Tim ini bukan nggak sempat, dia nggak bisa ngubah geometri depan. Kenapa? Karena kena budget cap. Jadi kalau mau ngubah suspensi depan jadi pull rod seperti McLaren atau seperti yang lain dia nggak sempat, jadi tetap push rod. Tapi yang paling unik di sini adalah hidung. Sekali lagi ini render ya. Perhatikan foto render. Tadi kita bilang trennya apa? Kalau kita saya lihat dari depan. Oke. Trennya adalah saya zoom dikit. Dia tidak murni seperti Red Bull, tapi ini tetap ada underbite-nya ya. Tetap lebih mirip ke Red Bull tahun lalu daripada dia kan vertikal tahun lalu. Jadi tetap ininya tipis seperti ini dan bagian bawahnya lebih menjorok ke depan. Terus kalau kita lihat hidungnya sekali lagi Mas ya menempel di bagi elemen ketiga ya, elemen kedua dari depan. Dan ini spoon, ada sendoknya di depan. Ini perhatikan ya, karena ini nanti akan mahal. Dan perhatikan elemen keempat ini. Ini dari render ya, ini bukan mobilnya. Ini kan utuh ya, dari ujung sini sampai sini itu. Ketika mobil ini turun ke lintasan, kurang ajar Mas. Ini beda ternyata. Jadi sekali lagi jangan percaya sama render gitu. Sayap depannya ini sempat dicek legalitasnya. Jadi elemen paling atasnya ini cuma sampai sini. Ini tuh kayak wire, kayak tipis syarat aja karena regulasinya bilang harus menempel ke hidung. Moga ini mana yang lebih kelihatan. Jadi itu elemen yang hanya memenuhi syarat sesuai dengan persyaratan yang berlaku saya. Jadi kalau saya zoom ini. Jadi ini sampai sini, ini kayak wire aja, kayak kabel aja. Yang penting nempel ke sini itu legal gitu. Itu udah legal. Itu udah legal. Kan yang penting nempel ke hidung. Kan tidak harus berapa banyak nempel ke hidung. Nah, tapi sekali lagi sayap depan ini kan tiap lomba bisa beda. Jadi kalau Monaco dengan Monza pasti beda. Tergantung sirkuit ya. Tergantung sirkuitnya. Tapi secara overall kan bentuk sidepodnya nih jelas lebih konvensional. Ada pelusutannya di belakang sini. Punuknya masih ada tapi nggak terlalu ekstrim. Catat itu nanti. Dan sekali lagi perhatikan ini ya. Karena nanti ketika kita ngomong Red Bull kita akan bilang, kalau orang Jawa bilang jan. Gitu karena ini maunya apa Red Bull ini gitu. Karena mobil ini kan yang akan jadi pembandingnya, karena ini mobil kan punya pressure untuk jadi juara dunia. Istilahnya ngambil alih kembali ya. Ngambil alih kembali. Nah ini
yang apa ya, benar-benar under pressure. Ini sudah dites oleh Russell maupun Hamilton, tapi sayangnya waktu itu hujan. Jadi ya mobil ini pasti akan, tapi dari segi tampilan ini mungkin kalau saya pribadi sih antara ini dan Ferrari itu dua mobil yang menurut saya paling cakep ya. Karena wah gitu kan, mewah gitu maksudnya. Betul. Kelihatan mahal walaupun ya sebenarnya ini hitam karbon. Mungkin ada yang disemprot cat tapi karbonnya masih akan kelihatan sekali. Ya, kalau dari filming memang belum bisa kita tebak ini mau kemana ya. Ini benar-benar cuman simulasi dan kita nggak tahu, masih banyak yang disembunyikan ya. Ya kan, kabar baiknya adalah Kamis minggu depan tanggal 21. Tanggal 21 Kamis ya? Rabu kita sudah tahu. Karena Rabu udah mulai uji coba ya. Harus dicoba ya, betul. Tanggal 21 sudah Bahrain testing ya. Wah, itu. Ini kita melihat kejujuran. Mendekati kejujuran. Yang pasti pengen saya lihat adalah nanti apakah Ferrari benar-benar seperti itu, tidak terlalu banyak yang spektakuler. Ya. Apa yang disembunyikan oleh McLaren, sama nanti pasti Red Bull seperti apa. Ya. Kalau dari sisi Mercedes sih ya memang dia tidak ada yang ya bukan berarti tidak ada. Ini dia kembali ke konvensional, teman kan. Ini yang. Tapi kendalanya juga mobil yang amburadul kemudian mulai meningkat dan mungkin harapan kita tahun ini adalah mobil ini bisa jadi penantang Ferrari, tetapi pembalap utamanya kan sudah kehilangan banyak akses komunikasi, informasi. Ini gimana? Bayangin Mas Yo, seandainya nanti kurang 10 lomba. Ya. Kemudian perebutan juara dunia itu ketat. Ya. Seandainya nih ya. Seandainya. Antara Max Verstappen lawan Lewis Hamilton lagi. Kurang 10 lomba. Kurang 10 lomba itu kan berarti sudah Juli Agustus. Ya. Biasanya kan keputusan untuk mobil baru tahun 2025 itu sudah dibuat di bulan Agustus September. Wah, berat juga ya. Sedangkan kalau itu Hamilton lawan Max, September sedang panas-panasnya. Mercedes harus, kita mau ngembangkan mobil harus ngikuti Lewis. Tapi Lewis nggak akan di sini tahun depan. Gimana Mas Yo? Itu akan jadi sesuatu yang sangat berat. Jadi pertanyaan sekarang kembali lagi ke Nui itu punya anak enggak sih? Dan dia nanti nempel di mana sih gitu. Ini kan sebenarnya kan Mbah Nui semua tadi. Iya kan? Mbah Nui itu bermain bidaknya kayak apa kita nggak tahu kan ini. Makanya kita lihat nanti, seandainya nanti bulan September Lewis Hamilton punya chance jadi juara dunia. Apa yang terjadi dengan Mercedes? Mercedes itu harus bagaimana? Iya, tentang informasi, kemudian juga kalau misalnya oke lah kita habis-habisan kejar juara dunia, kalau dapat oke lah, mungkin rahasia kita akan bocor ke Ferrari tahun depan. Tapi minimal kita dapat juara dunia. Nah kalau kita nggak juara dunia, ini sudah bocor ke Ferrari. Alternatif, bukan ya. Kemungkinan kedua adalah kalau juara pertamanya atau juara dunia adalah Red Bull, oke lah. Iya. 2-3-nya Ferrari dan Mercedes. Mungkin nggak terlalu kejam ya, nggak terlalu. Atau kejam. Juara 1-2-nya Ferrari dan Mercedes. Nah itu kejam nanti. Itu akan kejam nanti. Itu akan keren ya, jadi ya pertarungannya keren sekali ya. Itu akan bulan September nanti teman-teman. Kita akan melihat sikap tim akan kelihatan bulan Agustus September, karena di saat itu dia harus memutuskan arah pembuatan mobil tahun 2025. Karena saat itu dia sudah harus mendengarkan satu arah yang mana diputuskan. Biasanya ngikut bintang utamanya, apalagi kalau bintang utama itu tahun depan masih sama dia. Iya. Kayak Red Bull gampang, Max. Seperti apa? Aston Martin nggak punya arah. Iya. Mercedes ada Russell, tapi kalau nanti Hamilton yang mau jadi juara dunia, mau apa lagi ya? Susah. Ya. Susah. Kalau Ferrari mungkin kita tetap mengikuti Leclerc lah, mungkin kayak gitu. Karena itu memang dari awal sudah setting dia. Setting dia ya, oke. Nah, sekarang kita ngomong ke tim yang paling kurang ajar masuk ya. Yang paling kurang ajar. Ini yang mengacak-acak dunia Formula One selama ini. Oke, ini render masuk ya. Iya. Render. Jadi render itu bukan foto, ini render komputer yang dirilis Red Bull, RB 20 tahun Red Bull ya. Iya. Dari samping ini masuk, kalau di zoom ya. Mana lubangnya masuk? Gila, nggak ada ya? Nggak ada. Ini nggak ada lubangnya masuk. Gila ya. Ditutupi itu. Makanya ini mana lubangnya, ini kurang ajar ini malah. Kemudian oke lah punuknya ya. Ini punuknya jadi kayak Mercedes tahun lalu kan ya.
Terus oke, kita lihat. Jadi Mercedes udah ganti, dia kembali ke malah ngikutin Mercedes gitu. Ya itu, nah ini ada beberapa Mas. Ini ada yang kurang ajar lagi. Oke, tadi kita lihat, kita ngomong setpot ya, saya zoom langsung. Kan nggak jelas ini lubangnya apa. Apakah lubangnya melebar horizontal, apakah vertikal? Ini kan nggak ada lubangnya. Ini kan. Ini tepu-tepu ini kan ya. Betul. Terus sayap depan Mas ya. Tadi teman-teman kita ingat perhatikan sayap depan. Ini saya sembunyikan dulu. Lah. Nempel ke bawah. Nempel ini. Tapi Mas Yo, ini render loh ya. Ini render ya. Ini karbon. Ya. Jangan-jangan ini tipu-tipu juga. Kita kan nggak tahu. Kita lihat sekarang mobilnya ketika bentar, mana tadi? Ketika launching. Nah, ini ketika launching ya. Oke, ini launching mobil beneran ini. Ini bukan render. Ya. Karena acaranya kita mungkin teman-teman juga nonton acara live-nya, tapi lightingnya pas banget. Saya harus capture beberapa foto sih dari tayangan itu. Sampai segitunya ya. Ini kan kalau kita zoom juga nggak jelas kelihatan karena dan angle kameranya memang disengaja supaya memang sulit memperhatikan. Ya dia juga sudah jujur kok, namanya Oracle tadi kan Oraclear. Terus oke, Puno ini yang nyambung dari Hello. Ya ini ke belakang ini Mercedes banget. Ini Mercedes banget. Ya. Bahkan ada pembandingnya ya kan, Mercedes tahun lalu dengan ini. Jadi kalau Mercedes meninggalkan ini sementara Red Bull ke sini, itu kan kurang ajar gitu. Jadi ini sudah punya opsi banyak ya. Kau ke sini gitu kan. Ya kan ya. Ini. Nah, itu satu ya. Itu kita ngomong Puno ya. Kita belum tahu lubang ini seperti apa. Ada yang ngezoom dari dekat, ini mobil tahun lalu yang lubangnya seperti kebanyakan mobil sekarang ini lagi ditutup tapi ini lubangnya horizontal. Ini kan sekali lagi nggak kelihatan ya. Ada yang bilang ini vertikal. Kayak Mercedes tahun lalu juga. Cuman ini sekali lagi terlalu blur. Nanti kita harus lihat ketika uji coba. Tapi katanya ini vertikal bahkan bisa 2 vertikal gitu. Sekali lagi sampai kita benar-benar ngelihat di lintasan, kita nggak tahu maksudnya apa. Tapi kalau punuknya Mercedes, kemudian lubang anginnya tadi juga vertikal, iya kan? Berarti kan Mercedes banget ini Iya. Bukan banget ya, tapi ya. Iya kan? Mercedes meninggalkan dia ke Mercedes. Iya. Nah, Mas Yo, hidung ya. Ini mobil beneran, bukan render. Kita zoom. Nempel ya itu. Nempel. Mas Yo, ini apa Mas Yo? Iya, ada tambahan plat itu ya. Ini apa nih, baut toh? Iya. Jangan-jangan itu untuk membujui. Bisa jadi. Jangan-jangan itu untuk mengelabui. Iya. Kita kan nggak tahu. Ini kan vanity plate. Ini kan bisa bentuk apa aja. Ini sini kan vanity plate semua sebenarnya. Iya. Coba lihat. Saya lihat render kan nggak bisa dipercaya. Begitu lihat fotonya, loh kok ada bautnya. Wah. Jangan-jangan ini lubang begini kan kita nggak tahu. Kok lama-lama saya lebih percaya ATPM ya, kalau mau keluar mobil baru itu keluarkan ya udah semuanya. Kenapa mobil ini kita malas beli ya, karena bukan mahal ya, karena kita ditipu gini ya. Tipu-tipu. Hasilnya gimana? Ya kita nggak tahu ini, maksudnya kita tetap belum tahu Red Bull nanti akan seperti apa. Lah itu saya kasih stiker HRC itu kan harap-harap cemas itu. Di sini ya. Nah ini sekali lagi lightingnya luar biasa hebat. Ini punuknya kan menonjol banget kayak Mercedes ini, bazooka-nya di belakang ini. Ini beda juga ya, halo-nya aja ada nggak kayak yang lain ya. Ya kalau halo semua sama Mas Jo, cuman tapi fairing halo-nya yang beda ya kan, fairing halo-nya yang beda. Dan ini nyambung ke belakang sini. Gila. Jadi sekali lagi ini gila. Ini kita tetap. Jadi Red Bull, oke, dia 2 tahun terakhir mungkin banyak dikritik karena ketika launching banyak bohong. Dia menampilkan mobil baru. Masih ada bohongnya. Saya ini kelihatan sekali kalau insinyurnya itu nganggur saya. Yang lain mikir tahun ini bagaimana kompetitif, dia cuma gambar-gambar tahun depan apa ya. Oh gini-gini ya. Ingat tahun lalu kita berkali-kali bilang Red Bull tidak perlu mengembangkan mobilnya. Ya. Yang lain bingung ngejar, dia bisa fokus tahun ini. Sorry, kalau budget cap itu apakah mobil ini hasilnya? Karena dia tahun lalu nggak perlu keluar uang banyak. Iya. Nggak ngaruh Mas Yo, karena dia bisa fokus. Betul ya. Dia karena dia sudah jauh di depan. Iya. Duitnya yang terbatas ini bisa difokuskan ke depan. Iya. Dan ini hasilnya ya. Kita belum tahu nanti apakah ini masih dominan atau tidak, tapi minimal saat launching udah bilang kurang ajar Red Bull ini ya. Maksudnya di saat, dan ini ekstrim banget ya sidepodnya ini. Jadi sidepodnya ini kalau memang benar lubangnya tadi itu vertikal atau apa, ini kan jadi kayak ini rongga ini luar biasa besar. Oh lihat ini floor sampai naik seperti ini. Iya. Ini jadi sayap besar ini. Jadi seperti apa? Dulu kan punya sayap di samping itu, dan ini akan jadi tanda kutip sayap sendiri. Luar biasa. Maksudnya dibandingin tim-tim lain ini paling ekstrim.
Asa masih ada tambahan lagi nggak untuk Red Bull? Saya pengen bertanya serius ini saya. Ya paling kita harus ngucapin salut kepada Pak Nui. Iya. Karena bagaimanapun dia punya, katanya kan bisa ngelihat angin ya. Jadi mungkin dia ngelihat mobil-mobil lain itu ketawa-ketawa sendiri. Ingat Red Bull mobil terakhir yang di launching loh ya. Jadi dia tuh angin tahu ya saya? Katanya sih. Oh, berarti, katanya sakti. Atau ya mungkin dia tahu saya dari KTP-nya mungkin. Sekarang kita biar politik ya, Pak. Udah selesai. Dan ya teman-teman catatan khusus ya, ketika launching kemarin kenapa David Coulthard yang nah itu kenapa ditampilkan? Ya Coulthard ini ingat pembalap pertamanya Red Bull dulu David Coulthard. Tahun 2005 ya. 2004 atau 2005. Pokoknya ini 20 tahun Red Bull. Jadi dia bersama Nui itu di 3 tim Mas Yo. Dia waktu di Williams pakai mobilnya Nui, waktu di McLaren pakai mobilnya Nui, dan waktu di Red Bull dia ikut merasakan datangnya Nui. Jadi dia bersama Nui itu di 3 tim. Jadi ternyata ada juga ya orang-orang itu yang punya hubungan khusus ya. Walaupun segitu banyak orang, tapi kan klik itu ada ya. Mungkin nggak sengaja juga. Ya, kan? Ya, tapi buktinya nggak dipertahankan juga. Gitu. Ya, tapi kan kelihatannya masih dipakai. Red Bull juga masih sering mengundang juga kan saya lihat ya. Jadi ini memang karena ini kan 20 tahun ya, RB20 namanya. Dan Christian Horner masih business as usual walaupun, dan tidak takut ditanyai soal apa yang terjadi pada pribadinya. Dia bilang yaitu memang distraction, gangguan, tapi business as usual. Karena kan investigasinya itu bukan dari tim. Bukan tim PT tim Red Bull, tapi dari PT Holding Red Bull ya, kayak gitu. Ya mungkin power struggle tadilah. Nah ini yang jelas bisnis as usual, dia tetap tidak takut tampil, menjelaskan segala macam. Nui kan bersama dia sejak awal, dan kalau memang mobil ini nanti jadi juara dunia lagi ya memang benar ilmu marketing itu never follow the leader, karena kita nggak pernah tahu leadernya itu mau belok kemana. Untuk satu lagi yang tadi ada stiker yang menarik ada tulisan yang menarik Yang mana? Yang sebelumnya ini. Sebelumnya ini yang tadi ada 3 orang tadi ada Coulthard tadi. Ya. Nah, tulisan kuning baca Ini. Bawah ya. Forever Rebel. Rebel itu selamanya bandel, selamanya pembangkang ya. Ini apa? Tagline-nya Red Bull atau tagline-nya Christian Horner? Kayaknya kan perusahaan cerminan pimpinannya. Jadi boleh dibandingkan tadi yang Asa jelaskan Red Bull dengan Aston Martin, karena Asa bilang bahwa insinyurnya lulusan dari Red Bull. Jadi yang di McLaren juga ya. Yang di McLaren kan ada Podromo itu juga boleh. Dari Red Bull. Maksud saya ada nggak persamaan atau memang benar-benar beda sama sekali? Jadi ini kan efektif cara mengunci informasinya gitu. Ya sekali lagi harus diingat, bisa diambil jenderalnya, tetap yang utamanya yang pegang kuncinya. Juru kuncinya ya. Ya tetap dari dulu kan pindah-pindah semua, tapi tetap paling efek ketika Nui yang pindah kan. Betul. Maksudnya dulu waktu Ferrari Rosberg jago, orang-orangnya juga diambil juga sama aja, tetap yang juara Ferrari. Ketika Nui, letnan-letnannya Nui diambil, tetap yang menang mobilnya Nui. Jadi sekali lagi, tetap kuncinya siapa itu. Yang ngelihat angin dia. Ya, tunggu dia pensiun aja mungkin baru. Bayangkan kalau nggak ada Nui ya imbang F1-nya. Ya, ini kan kembali lagi saya tadi bilang tanggal 21 ya, teman-teman ya. Betul ya. Jadi 21 itu kan minimal 85% itu realnya mobil udah kelihatan saya 85%. Tanggal 21 sampai 23 Februari itu pre-season testing. Jadi episode Senin berikutnya kita sudah akan bahas mulai performa mobil-mobil ini, bukan sekedar ngomongin desain dan persiapannya. Oke. Nah, jadi ini kalendernya pre-season enak kan? Maksudnya ini relatif seminggu 5 tim agak enak ini flow-nya tahun ini Mas Yo. Walaupun ya kita harus syuting malam minggu untuk tayang minggu pagi. Tapi kalau kita nunggu Senin takutnya nanti ada sesuatu yang menghebohkan, jadi mungkin lebih baik secepatnya aja. Kebetulan saya juga nggak di Surabaya hari Senin, Mas Dewa juga nggak di Surabaya hari Senin. Jadi mau nggak mau harus malam minggu emang kayak gitu. Ya gini lah, bukan karena kita itu tidak butuh malam minggu. Ya karena kita memang udah tua, nggak butuh malam minggu. Ngapain juga? Kalau orang tua-tua gini kalau malam minggu sama keluarga malah sedih, tuh keluar banyak nggak bisa beli replika itu. Oke, jadi ini jadwalnya. Untuk Formula One masih ada tambahan, Asa?
Cukup ya, kita tunggu precision testing. Teman-teman mungkin dari semua livery itu, dari semua warna yang sudah diluncurkan, mungkin teman-teman punya favorit atau apa, silakan komen atau apa. Kalau Mas Dewo, favoritnya yang mana Mas Dewo dari 10 ini? Kalau saya sih Ferrari, jujur Ferrari. Iya, kalau saya jujur saya malah stick aja aku sah. Steak. Yang neon ini ya, iya. Iya, itu jagoan neon itu, lihat. Jagoan neon. Ada beda ya maksudnya ya? Iya kan? Seger ya, jadi seger loh, jadi beda ya. Iya betul. Kan? Nah, oke. Teman-teman, kita akan ngobrol yang lain, tapi jangan lupa ini ada kopi. Enggak, ini. Kalau luar kota nggak tahu nih. Wednesday Coffee. Nggak ada di luar kota, nggak ada di luar kota, nggak ada. Hanya orang Surabaya bisa minum ini, maaf ya. Kalau teman-teman ke Surabaya mungkin mampir Wednesday Cafe, sepeda saya di situ semua. Nah, kebetulan syuting ini di atasnya, jadi di Surabaya Town Square. Jadi kantor DBL Indonesia ada di Surabaya Town Square. Kita syutingnya di sini, jadi kita ada jendela itu ngeliat ke jalan. Ya, jadi ini kopi yang tidak tahu hari. Ini malam minggu tetap Wednesday. Ya. Oke, sekarang kita mau bonus ya, bonus dikit. Kebetulan akhir bulan ini kalendernya juga padat. Jadi bukan hanya F1 tapi juga ada World Endurance Championship. World Endurance ya. Jadi ini kebetulan postingan dari timnya Son ini sebenarnya, dari jagonya Ayam. Jadi tanggal 24-25 Februari sudah prolog di Qatar dan ronde 1 sudah dimulai tanggal 2 Maret. Jadi 2 Maret. Mirip bareng dengan F1, cuman F1 di Bahrain, WEC di Qatar. Kemudian ada setelah itu April Italia, Mei Belgia, Juni kan Le Mans 24 jam. Brazil Juli, Amerika 2 September, ini di Austin Mas Dewo, di Texas. Kemudian Jepang Mas Dewo. Nah, ini yang kita lingkari, siapa tahu nanti kita mau bikin tour, teman-teman mau jalan bareng. Kontak serbu IG-nya Mas Dewo. Nanti kita bikin plan, mungkin bisa berangkat bareng di sini, bikin tur bareng sama Mas Dewo. Terus kita ke Nakano juga, ke F1 ya, teman-teman kalau mau belanja. Bisa mampir ke toko souvenir itu, bisa lihat. Enaknya nonton WEC itu nggak hektik kayak F1, jadi lebih santai, lebih panjang waktunya, balapannya 6 jam. Bisa quality time-nya bisa lebih banyak. Kemudian jalan-jalan ke dalam sirkuit, semakin dekat dengan mobilnya. Bisa akses ke paddock dan ketemu. Kenapa? Karena banyak pembalap F1 juga di sini dan top ya. Ini mohon maaf kalau kecil, tapi teman-teman bisa cari sendiri ke FIA atau ke WEC. Listnya yang jelas sekarang tidak ada lagi 3 kelas, adanya hanya Hypercar dan LM GT3. Jadi langsung ke GT3, langsung hanya 2, ada 37 mobil, masing-masing 3 pembalap. Yang jelas yang Hypercar makin seru ya, karena mohon maaf kalau memang nggak bisa kebaca, tapi nanti teman-teman bisa lihat sendiri bahwa nanti ada Cadillac, pasti ada Porsche, Toyota, ada Isota. Isota itu apa saja? Ya, pabrikan independen. Kemudian ada Ijota, ini masih Porsche. Ada BMW sekarang. BMW turun di Hypercar. Alpine ada Hypercar dan ini ada Mick Schumacher. Jadi kalau September ke Fuji pasti mungkin bisa ketemu dengan Mick Schumacher. Kemudian Ferrari ada di situ. Ferrari jagonya kan siapa namanya? Giovinazzi. Kemudian ada Lamborghini. Kemudian ada Porsche. Peugeot Peugeot juga yang mobilnya menurut saya paling keren tahun lalu. Ada pembalap F1-nya loh tuh. Ada Di Resta itu. Stoffel van Dorn dan Jean-Eric Vergne ya. Ini banyak F1-nya, ada Paul Di Resta, Jensen Button dia di Porsche. Jensen Button ada. Banyak pembalap F1. Banyak pembalap F1. Kamui Kobayashi, Nick De Vries, Sebastian Bourdais. Banyak ini. Kemudian mohon maaf ini saya bacakan satu-satu. Ada Mick Schumacher pasti. Antonio Giovinazzi, Daniel Kiat ya, ada semua. Nah, di LMGT3 ini Sean Glyle sekarang ada di sini, dia di tim WRT masih. Naik BMW, tahun lalu helmnya sudah BMW, mungkin bocorannya udah kelihatan. Dan dia satu tim dengan Valentino Rossi. Bonus lagi. Jadi nanti kalau nonton WC ada Valentino Rossi dan itu di timnya Sean. Dan itu hari Sabtu kita bisa ketemu dengan para pembalap kan waktu itu. Minta tanda tangan ya, ada antriannya. Semua orang bisa masuk ya. Lebih rileks suasananya dari F1, jadi ini menarik untuk nonton. Jadi Sean satu mobil dengan Darren Leung dari Inggris dan Augusto Farfus dari Brasil kayaknya nih. Kemudian Valentino Rossi, Ahmad Al-Harthi dari Oman kayaknya. Kemudian satunya lagi Maxime Martin dari Belgia. Jadi ini satu tim Sean dengan Valentino Rossi. Jadi ini kalendernya. Mungkin kita akan ngasih perhatian juga nanti ke WEC di musim ini. Sekali lagi jadwalnya prolog tanggal 24-25 Februari dan balapan pertama di Qatar 2 Maret. Jadi sekali lagi semoga Sean bisa meraih sukses di WEC
seperti tahun-tahun sebelumnya. Iya, dan siapa tahu Jepang ini jadi berangkat dan bocoran aja kalau sekalian mau sepeda dengan Asa ya silahkan siapkan belajar dengan. Mungkin kalau berangkat lagi saya mau bawa sepeda Mas Yo, karena di Fuji Mas Yo. Jadi sekalian. Keren ya, tempatnya keren sekali. Bisa goes ke Gunung Fuji. Jadi ini silakan serbu IG-nya Mas Dewo kalau mau bikin program ke Jepang nonton bareng. Insya Allah. Nanti kita komunikasi dengan Son juga, siapa tahu nanti bisa ada bonus bisa ketemu ya. Terakhir Mas Dewo sebelum kita pisah, saya benar-benar kalau kita ngomong tadi livery-nya mobil F1 banyak hitamnya, kita harus tepuk tangan untuk MotoGP Mas Dewo, karena tahun ini motornya keren. Jadi 2 episode lalu ya kita bahas ada yang kayak bendera Amerika, ada yang Ducati makin keren, lalu warna timnya Rossi makin keren. Ini LCR Honda ya, warnanya klasik Castrol kan. Disponsori steak. Mana itu? Hijau tadi? Oh bukan lagi, ini masih ini Castrol. ini apa? Dari Kuba, dia Castrol itu. Ini dari Kuba. Warnanya jadi klasik lagi kayak ada retronya. Dan Repsol Honda juga menurut saya juga keren. Dalam artian ada catatan kenapa dia seperti ini Mas Yo, karena memang karena nggak ada Marquez, Repsol nilai sponsornya berkurang, jadi Repsolnya berkurang, Hondanya lebih dominan. Jadi ini saya tahu ini uangnya paling banyak dari Astra Honda Motor Indonesia. Iya, One Heart itu. One Heart satu hati ini. Satu hati itu. Jadi tapi Amerika apa saya kayak Amerika kayak gini ya kayak. Iya. Cuman jadi fresh gitu. Maksudnya tahun ini tampilannya MotoGP lebih corporate, lebih fresh, warnanya lebih lebih tegas gitu dibandingkan musim-musim sebelumnya. Walaupun kalau kita lihat ini ada kumis-kumisnya ya, karena saat uji coba di Sepang kemarin kan sudah kayak F1 sekarang, sudah mulai bawa pakai pagar-pagar cek aerodinamika begini. Tapi segitunya ya. Tapi secara overall MotoGP tahun ini saya harus tepuk tangan karena desain motornya luar biasa ya. Minimal secara tampilan, kalau jadi replika atau jadi mainan bagus. Dan saya bisa bayangkan merchandise-nya juga jadi lebih atraktif. Itu MotoGP. Ya, siapin 3 juta, 4 juta lah. Oh, Sepang ini ya? Bukan. Apa itu? Replika. Oh, replikanya. Iya kan? Siap. Loh, iya kan? Ya. Saya punya Lewis Hamilton dengan siapa ya? Lewis Hamilton. Rossi. Rossi ya. Ya. Ya itu ya hampir 9. Istri saya nggak nonton kok, santai. Oke. Ya, jadi sekali lagi jadwal kita ingatkan minggu depan tanggal 21 sampai 23 sudah pre-season testing dan hanya ada 1 pre-season testing. Jadi kalau meleset. Sudah ya. Pokoknya langsung balapan ya. Langsung balapan tanggal 29 Februari sampai 2 Maret. Wih, ini saya pas balapan pertama ini pas saya lagi ikut event ultra sepeda nih 670 kilo goes. Jadi mungkin moga-moga Sabtu tanggal 2 ini bisa finish di kotanya itu sebelum malam, jadi malamnya bisa nonton ini. Nggak usah, Garminnya diganti tab aja. Nonton sambil sepedaan malam-malam. Ya, teman-teman, sekarang udah jam 20.02. Jadi mohon maaf karena jam 5 saya harus nyetir ke Jogja, jadi ya saya harus pulang. Kalau Asa mau nerusin siaran sendiri silahkan. Saya mau pamit. Sekali lagi terima kasih, dan jangan lupa tadi Asa bilang bahwa teman-teman yang punya informasi lebih dari kita silakan dibawa. Ini adalah media untuk berkomunikasi. Sekali lagi kalau teman saya lihat juga kadang-kadang teman kalau nge-kick yang lain juga kecuk-kecuk, jangan kecuk-kecuk bohong. Di sini santai-santai bohong gitu ya. Kita seneng-seneng aja, dan doakan nanti sebentar lagi kita juga akan bagi-bagi hadiah. Tunggu aja. Oke? Terima kasih dan selamat malam.